Saudara-saudari terkasih, apakah hari ini saudara sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya masih di komplek Gua Maria Kaliori. Bangunan yang di belakang ini adalah kapel adorasi abadi, supaya mereka yang berziarah ke tempat Bunda mempunyai kesempatan juga untuk memberikan penyembahan dan penghormatan kepada sakramen Maha Kudus yang akan ditahtakan di kapel itu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan semoga itu bisa mengundang banyak umat untuk berdoa kepada Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang design your own life. Bentuklah, arahkanlah hidupmu sendiri. Mengapa saya mengajak kita semua untuk design your own life? Karena itulah anugerah yang terpenting yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu anugerah kehidupan plus kebebasan dan talenta-talentanya. Nah, itu adalah anugerah dasar dan anugerah yang terbesar. Kita itu dicintai Tuhan sedemikian besar sehingga kita diciptakan, terus diberi kehidupan, dan juga diberi talenta. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan sesuai talenta masing-masing dan membalas cinta kasih Tuhan. Maka kita harus bertanggung jawab atas hidup kita itu. Hidup kita itu adalah anugerah Tuhan dengan penuh talenta yang luar biasa. Maka penting bahwa kita mengarahkan hidup kita sendiri. Kita mendesain mau seperti apa hidup kita nantinya. Kenapa itu penting? Karena kemudian kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Loh, selama ini kan juga saya bertanggung jawab atas hidup kita, Romo. Benar, tapi seringkali kita tidak sungguh-sungguh mengarahkan kemana hidup kita ini mau pergi, mau menuju kemana. Buktinya apa? Buktinya kita masih sering menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Oh, dia ini seperti ini membuat hidup saya menjadi tidak nyaman. Nah, itu tandanya bahwa Anda dan saya yang masih menyalahkan orang lain belum sungguh-sungguh bertanggung jawab atas hidup kita masing-masing. Kalau kita sungguh-sungguh mendesain hidup kita sendiri, kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Loh Romo, kalau ada orang lain yang menjengkelkan bagaimana? Tetap kita yang bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Mau susah, mau senang, mau terganggu atau tidak dengan orang yang menjengkelkan itu. Bisa kok kalau kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Orang yang menjengkelkan itu bisa kita jadikan guru kesabaran. Sehingga tidak lagi menjengkelkan. Kita tetap bisa mengarahkan hidup kita. Design our own life. Karena kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Maka kemudian kalau kita sungguh-sungguh design our own life, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, juga tidak menyalahkan keadaan. Kita bisa sungguh-sungguh menggunakan bahkan apa yang ada di sekitar kita, entah keadaan, entah orang lain, untuk mengarahkan hidup kita. Catatannya, kita sudah tahu kemana kita pergi dan kita mau membentuk hidup kita itu menjadi hidup yang macam apa. Sehingga kita memegang kendali atas hidup kita sendiri. Lalu Romo, apakah berarti orang lain tidak perlu, Tuhan tidak perlu? Bukan begitu. Kita mengendalikan hidup kita sendiri, mengarahkan hidup kita sendiri, sehingga kita sadar. Kita perlu orang lain, kita perlu Tuhan untuk mengarahkan hidup kita. Bukan tidak perlu, tetapi kita tahu kemana kita pergi. Tujuan hidup kita itu jelas, arah hidup kita itu jelas. Kemana kita pergi itu jelas. Bantuan Tuhan itu kita butuhkan. Bantuan sesama kita bisa milih. Dan kemudian kita manfaatkan, kita gunakan dalam arti baik untuk mencapai tujuan arah hidup kita yang sudah kita tentukan sendiri. Dan syarat pertamanya tentu kalau kita mau design our own life, kita harus tahu
mengenali diri secara benar. Talenta-talenta Tuhan yang diberikan kita itu apa saja? Talentanya berapa? Ya, di dalam Injil itu ada yang diberi 5 talenta, 3 talenta, 1 talenta. Apakah kita mendapatkan 5 talenta atau 3 talenta? Kita yang harus mengenali diri kita sendiri. Dan kemudian fokus pada mengembangkan talenta itu. Supaya 5 jadi 10, 3 jadi 9, 1 menjadi 5 misalnya. Fokus pada mengembangkan talenta. Jangan menghabiskan energi untuk mengurusi talentanya orang lain. Tapi talenta kita sendiri. Kita meningkatkan kualitas kita supaya makin maju dalam mencintai. Kita meningkatkan talenta kita supaya makin terampil dalam memaafkan. Kita mengembangkan diri kita supaya terampil untuk mengusahakan ini, mengusahakan ini. Mengembangkan kehidupan di sekitar kita menjadi lebih baik. Kita menjadi lebih bermanfaat untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk gereja, untuk sesama. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Fokus pada mengembangkan talenta. Karena hanya itu yang ditanya kepada Tuhan. Ketika Tuhan kembali dan menemui kita, mana talenta yang sudah saya berikan? Berikut dengan bunganya. Hanya itu yang diminta oleh Tuhan, bukan yang lain-lain. Maka kita fokus mengembangkan talenta kita, mengembangkan diri kita. Bukan hanya di dalam keterampilan hidup duniawi, berdagang, mengembangkan bisnis, itu bagus sekali, itu salah satu yang harus tetap dikembangkan. Tapi juga mengembangkan kualitas pribadi dalam hal psikologis, dalam hidup rohani, dalam hal mengampuni, dalam hal mencintai, dalam hal hidup. Nah, itu juga harus dikembangkan, karena itu juga talenta. Jangan menghabiskan energi untuk ngurusi talenta yang lain. Kalau kita sudah design our own life, mengenali diri kita sendiri, talenta-talenta kita, kita juga jadi mengenali orang lain. Lalu tidak menghabiskan energi untuk menuntut orang lain seperti kita. Karena fokusnya pada peningkatan kualitas pribadi kita, pengembangan talenta kita sendiri. Nah, kalau kita talentanya 5, teman kita kenal talentanya 1, ya jangan minta yang teman yang talentanya 1 itu seperti kita, talentanya 5. Nanti kita frustrasi sendiri. Selain itu hidupnya orang lain, tetapi juga talentanya beda. Maka kita fokus mengembangkan talenta kita masing-masing. Untuk itulah perlunya mendesain our own life. Merencanakan, mengarahkan hidup kita seperti kita sendiri menghendakinya. Tentu bersama Tuhan, tentu justru mempertimbangkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan maunya bagaimana dengan talenta-talenta yang sudah kita punya ini. Dan toh Tuhan sudah memberikan rambu-rambu bahwa kita diciptakan untuk memuliakan dan memuji Tuhan. Kita diciptakan untuk sesama, bukan untuk diri sendiri. Tidak ada sungai yang meminum airnya sendiri. Tidak ada mangga yang memakan buahnya sendiri. Tidak ada alam yang hidup untuk dirinya sendiri. Itu berarti kita hidup juga untuk orang lain, untuk alam dan untuk Tuhan. Nah, kita mendesain hidup kita itu supaya kita bahagia. Maka fokus pada pengembangan talenta kita. Jangan menghabiskan energi untuk yang tidak perlu. Menyalahkan orang lain, mengurusi hidupnya orang lain, kepo, ya habis energi. Tetapi kita justru fokus pada peningkatan kualitas pribadi dan kita bisa lebih bahagia. Tetapi yang lebih penting adalah kita sendiri hold on to our own life. Kita sendiri menguasai hidup kita, mengendalikan diri kita. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan lingkungan, tidak menyalahkan situasi, tetapi tahu persis apa yang dibuat. Bagaimana kalau ketemu orang ini, orang-orang yang dikirim Tuhan di sekitar kita, pasti ada rencana untuk hidup kita. Dan di situ kemudian kita bisa melihat betapa Tuhan begitu baik dan bijaksana. Mengirim orang-orang, menciptakan suasana dan situasi, sehingga kita bisa mengarahkan hidup kita seperti yang Tuhan mau, seperti yang kita mau. Maka yang paling penting selain mengenali diri sendiri, talenta kita sendiri, juga mengenali kehendak Tuhan atas hidup kita. Supaya kita bisa bekerja sama.
mengarahkan hidup kita sendiri yang sudah dianugerahi begitu banyak rahmat dan kebebasan serta talenta untuk hidup kita bahagia. Tujuannya adalah supaya kita hidup dalam kepenuhannya. Karena memang untuk itu Tuhan hadir. Aku datang supaya kalian semua mempunyai hidup dan hidup di dalam kepenuhannya. Maka mari kita design our own life. Bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kalau kita tidak mampu berrelasi dengan orang ini karena terlalu sulit, stop, make a decision. Meskipun itu tuh hard decision, fine, it is your own life. Nanti yang dimintai tanggung jawab itu kita loh, bukan orang lain. Dan kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri karena kita 100% free, 100% bebas. Karena itu kita bertanggung jawab mengarahkan hidup kita dengan bijaksana, tentu dengan bimbingan dan rahmat Tuhan. Penting sekali membangun relasi dengan Tuhan, ngobrol, berdoa, bersahabat, sehingga kita bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Dan dengan demikian, dengan talenta yang sudah diberikan, kita bisa desain our own life sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu pasti bahagia, pasti hidup dalam kepenuhannya. Pertama, kita tidak mudah mengeluh. Kedua, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan lingkungan dan juga keadaan. Dan kemudian lebih efektif menggunakan energi kita untuk mencapai tujuan hidup yang dikehendaki Tuhan terhadap hidup kita sendiri. Dan kalau kita itu fokus dengan kekuatan Tuhan, dengan talenta yang ada, pasti hebat. Manusia itu luar biasa sekali. Kita itu hebat sekali. Hanya seringkali habis energi untuk hal yang tidak perlu. Mengeluh sana, mengeluh sini, menyalahkan sana, menyalahkan sini. Padahal itu our own life, hidup-hidup kita sendiri. Kita sudah diberi kebebasan, sudah diberi talenta begitu banyak, kesempatan yang luar biasa. Disertai Tuhan dengan berkat-Nya. Nah kalau kita fokus, luar biasa hidup kita ini. Maka mari kita mendesain our own life. Bersama dengan rencana Tuhan, dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Pasti hidup kita bahagia dan inspiratif. Karena Tuhan menyertai kita dan Tuhan ingin kita hidup di dalam kepenuhannya. Tuhan memberkati.